Halo, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kiranya semua saudara-saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungannya. Nah, jadi sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak-Bapak yang baik, Bapak, terima kasih Bapak untuk setiap kesempatan yang kau berikan dalam hidup kami, Bapak. Kiranya Bapak, renungan yang boleh disampaikan Bapak benar-benar pengertian hikmat berasal daripadamu saja Bapa. Kiranya Engkau akan menjamah setiap hati kami Bapa untuk boleh mendengarkan dan menaruh pengharapan iman kami seutuhnya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca mengenai dari Yohanes 12 ayat 44 sampai 50 ini, sebenarnya ini tuh khotbahnya itu secara umum tuh lebih berisikan mengenai ajakan terakhir Tuhan Yesus Kristus untuk percaya kepadanya sebelum pada akhirnya disalibkan di Golgota. Nah, ayat-ayat ini tuh menjelaskan menjadi rangkuman terakhir dari ayat-ayat sebelumnya, seperti 5 roti 2 ikan, lalu ada peristiwa perempuan berzina, itu bagaimana tanggapan Tuhan Yesus tentang hal tersebut, lalu juga ada mukjizat seperti membangkitkan Lazarus, dan akhirnya itu pada terakhirnya kan sebelumnya ini membahas mengenai mengapa orang Yahudi itu tidak percaya kepadanya. Nah, maka dengan demikian ini adalah salah satu pesan terakhir ajakan Tuhan Yesus Kristus untuk percaya kepadanya. Nah, kita akan membahas dalam versi eksposisi. Mari kita membaca dari ayat 12 ayat 44 sampai 45 terlebih dahulu. Tetapi Yesus berseru kepadanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku." 45, dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Nah, ayat 44 sampai 45 itu menjelaskan bagaimana kesatuan dan keutuhan Yesus itu dengan Bapa itu sendiri. Nah, hal ini juga dijelaskan lebih lanjut dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan dalam bahasa Inggrisnya juga ditekankan, the word was God. Nah, dilanjutkan dalam ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Selain daripada itu, ayat-ayat lain yang membahas hal ini juga disebutkan dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 11. Nah, pada peristiwa ini tuh Filipus menanyakan mengenai Bapa itu terhadap Tuhan Yesus. Begini bunyinya. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Lalu Yesus menjawab, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Ayat 4 dan 11 terakhir, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.
Nah, banyak banget orang di luar sana mungkin yang berpikir bahwa Tuhan kita itu ada tiga. Tetapi sebenarnya Yesus, Bapa, dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan. Misalnya contohnya mengambil persepsi seperti ini. Kita ambil contoh Pak Lukman. Pak Lukman dapat disebut sebagai Bapa, juga dapat disebut sebagai anak, dapat juga disebut sebagai pengusaha. Nah, jadi satu orang namun memiliki berbagai peran. Nah, ketika Yahweh kita, Allah kita itu menjelma menjadi manusia, maka dia itu disebut sebagai anak, layaknya seluruh ciptaan manusia lainnya yang disebut anak olehnya. Nah, selanjutnya dalam ayat berikutnya 12:46-48 begini bunyinya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak akan menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, dalam ayat sini itu jelas disebutkan bagaimana kerinduan Tuhan kita untuk menyelamatkan umatnya. Nah, dalam ayat 47 juga ditekankan mengenai penghakiman. Tetapi Yesus memiliki misi dan tujuan itu untuk menyelamatkan manusia dari alam maut dan kematian kekal. Dia itu akan memberikan anugerahnya untuk kehidupan kekal di surga bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan saja datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi perbuatan seorang. Banyak orang mungkin salah persepsi kalau kita tidak boleh menghakimi, berarti kita tidak boleh menegur. Jelas ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Karena Tuhan kita sendiri aja memberikan contoh peristiwa sebelum ayat ini yang tadi setelah saya katakan di awal mengenai peristiwa perempuan yang berzina yang ingin dilempari batu dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai 8 ayat 11. Di sini Yesus dengan tegas mengatakan, "Dan kepada mereka barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Dan ditutup dengan kalimat, Tuhan berkata, janganlah berbuat dosa kembali. Nah, jadi di sini itu ditegaskan bahwa kita itu memiliki tanggung jawab untuk menegur saudara kita. Seperti juga apa yang telah dikatakan dalam Matius 18 ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Nah, siapa yang akan menghakimi? Kalau kita baca lagi ke dalam ayat atasnya itu, Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku,
ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, lalu dilanjutkan dengan dua ayat terakhir, yaitu 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal, jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagai mana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nah, kenapa seakan-akannya seperti ada dua orang atau dua pribadi gitu ya. Nah, dalam hal ini Yesus mengatakan tersebut tuh karena pada zaman itu banyak banget orang yang tidak percaya bahwa seorang manusia, seorang Tuhan dalam rupa seorang manusia disebut Allah ataupun Mesias, sehingga ia berkata dalam seperti itu. Nah, dalam ayat lanjutnya 50 itu kembali disebutkan bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Nah, ini tuh sebenarnya penekanan dalam ayat 46 yang berkata barang siapa percaya kepadanya tinggal dalam terang dan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi inti dari renungan pada pagi hari ini adalah mengenai ajakan Tuhan Yesus Kristus untuk percaya kepadanya sehingga memperoleh kehidupan yang kekal serta menjadi terang dunia bagi dunia ini. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, ketika dia telah naik ke sorga, siapa yang menjadi terang dunia lagi, yaitu adalah kita, anak-anaknya. Menjadi terang dunia berarti juga menjalankan amanat agung yang telah diperintahkan kepada setiap kita, yaitu untuk mengabarkan kabar baik ataupun Injil Kristus tersebut. Dan kita juga diminta untuk mengasihi, bukan menghakimi. Dan ayat penutup untuk renungan pada pagi hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap firman yang boleh telah disampaikan Bapa, kiranya Engkau sendiri yang akan mengajar dan mengenalkan dirimu Bapa untuk setiap masing-masing kami pribadi. Kami percaya Bapa dan kami ingin menaruh seluruh pengharapan kami Bapa ke dalam tangan kasih-Mu Bapa untuk setiap masa depan kami, untuk setiap jalan-jalan yang harus kami pilih Bapa dalam kondisi seperti ini juga Bapa. Kami percaya bahwa penjagaan penyertaan-Mu sempurna dan utuh atas setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah kami terus boleh diingatkan untuk menjadi terang dunia, untuk menolong dan mengasihi setiap sesama kami Bapa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semua.